Halo semuanya, ketemu lagi. Oke, to the point aja ya. Feels megang pertama kali si Poco F2 Pro ini tuh berasa beda banget sama Pocophone generasi yang pertama. Asli, lebih berat, lebih tebal sih, terus juga lebih kokoh pokoknya kalau dipegang ya. Bodi belakangnya tuh punya finishing matte frost kayak gini ya, walaupun masih bisa ninggalin bekas sidik jari. Cuma tetap aja kerenan inilah pokoknya daripada plastik di Poco F1 yang dulu. Bisa gue bilang ini handphone pegangannya tuh mirip-mirip sih kayak Xiaomi Mi 10, apalagi kalau kita tuh pakai casing bawaannya. Terus kalau ngomongin soal layar, gue justru lebih suka Poco ini sih ketimbang Xiaomi Mi 10. Ada dua hal. Yang pertama, ini layarnya full, nggak ada tompel-tompelan. Terus kedua, layarnya juga nggak melengkung. Jadi keluhan gue dan beberapa temen yang ikut juga komentar di video Mi 10 ya, kalau ngetiknya tuh susah, sering typo di Xiaomi Mi 10 itu gara-gara layarnya juga yang melengkung. Nah di sini tuh enggak. Terlebih nyari anti goresnya kalau layar rata kayak gini, ini tuh lebih gampang. Ingat guys, Poco F2 Pro ini fingerprintnya ada di dalam layar. Nyari anti gores yang bener buat fingerprint dalam layar ini agak-agak ribet. Terlebih kalau layarnya melengkung. Jadi manfaatin aja dulu nih anti gores bawaan. Terus nih pengalaman gue ngetik-ngetik ya pakai Poco F2 Pro ini lebih mantap ketimbang si Pocophone F1 yang generasi pertama kemarin udah kita bahas. Jadi ya vibrate-nya lebih asik, lebih padat, dan teman-teman coba dengerin aja sendiri nih suaranya ya. Layarnya nih sama kayak Xiaomi Mi 10, pakai panel Super AMOLED 6,7 inci Full HD+. Cuma bedanya refresh rate-nya tuh 60 Hz aja, nggak bisa 90 Hz kayak di Mi 10. Tombol power dikasih aksen merah kayak gini, terus di bagian atas masih ada infrared blaster buat remote-remotan. Jack audio yang posisinya tuh gue suka karena nggak ngerecokin tangan kalau lagi main game. Slot SIM cardnya dual nano SIM aja, nggak bisa micro SD ya. Dan ini dual nano beneran, nggak kayak Xiaomi Mi 10 yang ditutupin. Buat touchnya juga aman nih, real drum presisi ya, no delay. Terus layarnya ini juga bisa full karena kamera depannya tuh model pop-up. Dan ini ada lingkaran lagi di sekitar framenya, berguna juga jadi lampu notifikasi ataupun kalau kita lagi ngecharge HP-nya. Guys, ngetes game gua skip aja ya kali ini ya. Snapdragon 865, gak usah diraguin lagi dah. Mentok kanan semua. Main PUBG di semua grafik, frame rate-nya tuh rata, bisa ekstrim semua. COD Mobile juga bisa rata kanan. Terus Asphalt 9 juga grafiknya gue jadiin high quality, aman-aman aja, nggak ada lag sama sekali sampai finish. Skor Antutunya aja nyampe 573 ribuan. Beda dikit nih sama OnePlus 8 Pro gua. Suwe banget dah, mana gue beli mahal banget nih OnePlus. Terus kalau ngomongin soal speaker, di Poco F2 Pro ini speakernya jadi single ya. Soalnya di Poco F1 dulu tuh stereo dan Mi 10 juga stereo. Tapi ya suaranya masih oke kok ini mah. Ngomongin kamera, dia punya resolusi 20 megapiksel dan resolusi perekaman videonya maksimal 1080p 30 fps. Tapi kalau ngomongin soal kamera pop-up ya, sebenarnya kalau buat gue pribadi nih, kamera yang pop-up begini malah lebih secure sih dalam pemakaian sehari-hari. Lebih ngerasa aman aja. Kamera depannya ini punya efek suara dan lampu kayak gini. Kalau dirasa norak, keduanya bisa dinonaktifin. Terus kalau keseringan keluar masukin kameranya juga bisa ada warning kayak gini. Oh ya, ini kalau misalkan ada video call dari WA, kameranya tuh nggak langsung naik kok. Kita angkat dulu teleponnya, baru deh ke atas kamera depannya. Kamera belakangnya cakep, gue suka nih modelan fisiknya tuh kayak gini, kayak bunga gitu ya kelihatannya ya. Dan ini menyenangkan. Kekinian, ada lensa ultrawide yang biasa gue pakai soalnya. Lensa utamanya 64 megapiksel, ada di kiri bawah. Terus lensa makro 5 megapiksel di kanan bawah. Lensa ultrawide 13 megapiksel yang di kanan atas, dan lensa depth 2 megapiksel di kiri atas. Perekaman videonya juga sama kayak Mi 10, bisa sampai resolusi 8K, yang mana sebenarnya ya bakalan jarang gue pakai sih sehari-hari. Berikut contoh foto sama videonya yang berhasil gue dapetin.
Hai, ini contoh kamera depannya ya. 1080p 30 fps. Kita lagi di rumah nyokap. Biasa, cucu mau ketemu neneknya. Neneknya juga mau ketemu cucunya. Isi ya? Iya. Ini contoh video kamera belakangnya 1080p 30 fps ya guys. Gue jalan kaki biasa. Bukan jalan kaki luar biasa. Apain sih? Ini dek. Oke, kali ini kita coba yang 1080p 60 fps ya. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Anjay. Ya, kalau yang ini contoh video 8K-nya ya. Dan ini sekalian mau ngasih tahu, yang gue demen dari Wuling tuh kalau kita pencet tombol buka pintunya dan ditahan, lihat. Widih. Jadi ini lumayan berguna kalau misalkan habis parkir di bawah terik sinar matahari gitu ya. Jadi ya lumayan udara pengap yang ada di dalam kabin bisa keluar sebentar sebelum pengemudinya masuk ke dalam. Gitu. Kapasitas baterai di Poco F2 Pro ini juga mirip kayak si Xiaomi Mi 10, cuma beda 80 mAh aja. Kalau si Poco F2 Pro ini 4700, kalau di Mi 10 4780 mAh. Pemakaian standar gua SOT-nya bisa nyampe 8 jam lebih. Buat ngecasnya juga cepet, sejaman lebih dikit pakai charger bawaannya, karena nih HP kan udah support 30 watt dan dapat chargerannya ya segitu juga. Buktinya gue udah screenshot nih. Kayak biasa gue ngecasnya dari 2% ya. 15 menit pertama jadi 31%, 30 menit jadi 58%, 45 menit jadi 82%, sejam jadi 96%, dan ini 8 menit kemudian jadinya full. Oke, info tambahan aja sebelum penutup ya. HP ini udah mendukung 5G, tapi di negara kita masih belum bisa. MIUI 11 stable berbasis Android 10. Ada dark mode juga, jadi bisa lebih awet baterainya. Soalnya kan ya layarnya Super AMOLED ya. Terus ada NFC juga, terus nggak ada wireless charging, sama nggak ada rating IP/IPN gitu, nggak ada. Nah ini buat teman-teman yang udah lagi pakai dan sudah meminang Xiaomi Mi 10, sebenarnya tenang aja akan kehadirannya si Poco F2 Pro ini. Walaupun speknya kelihatan sama dan feels bodinya juga ya mirip-mirip lah. Tetap aja, Mi 10 itu lebih premium kenanya. Harga nggak bohong sih guys. Terlebih ada juga fitur-fitur kayak dual speaker, terus refresh rate-nya lebih tinggi, ada wireless charging, terus resolusi kameranya juga lebih gede. Nah itu menjadi poin-poin flagship tersendiri buat si Xiaomi Mi 10. Terlepas dari speknya yang identik ya sama si Poco F2 Pro ini, tenang aja. Terlebih kalau ngomongin bodi belakangnya nih, ada tulisan kalau Poco ya Poco, tapi kalau yang Mi 10 tulisannya ya Xiaomi. Secara brand image orang lebih awam sama Xiaomi lah. Jadi ya kalau ngomongin brand image, tau lah ya gengsian yang mana. Gengsian Apple. Jadi kesimpulan gua, ini handphone Poco F2 Pro sebenarnya tuh bisa banget jadi alternatif buat temen-temen yang kepengen Xiaomi Mi 10 tapi budgetnya mentog, pakai G ya. Soalnya gue punya feeling ini handphone harganya tuh ada di kisaran start from 7 jutaan. Ntar lengkapnya gue taruh di deskripsi aja di bawah. Jadi jangan lupa dibaca deskripsi. Oke? Jangan malas membaca. Mantap. Soalnya kalau menurut gua si Poco F2 Pro ini dia tuh pantasnya ada di antara Xiaomi Mi 10, di bawahnya Mi 10 ataupun di atasnya Xiaomi Mi Note 10 gitu. Dan dari info yang gue dapat juga dia akan ada dua varian storage, 6GB 128GB kayak yang gue pegang sekarang, dan satu lagi 8GB 256GB. Dan ya udah, paling segini aja video gue untuk Poco F2 Pro. Semoga bisa membantu teman-teman ya yang pengen ngebeli ataupun enggak. Ya enggak ngebeli, nonton aja ya, nggak apa-apa, nambah pahala. Dan selamat juga buat tim Poco yang akhirnya memasukkan penerus dari Pocophone F1 ini. Jadi ya good luck, semoga laris dan jangan kapok ya. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Tendang.